Bedekan Codon Gula melakukan penelitian terhadap keberadaan eksistensi pesantren salaf di tengah arus globalisasi. Ternyata pondok pesantren yang tidak membuka layanan pendidikan formal, ini hasil penelitian. Walaupun tidak boleh digeneralisasi, tetapi hampir rata-rata Kak Dinto kita temukan para pada hasil. Neka langkong 50% dari pesantren Cangkolang, 90% dari pesantren salaf yang tidak membuka layanan pendidikan formal, 90% kehilangan santri di atas 50%. 90% dari pesantren-pesantren yang mempertahankan salafnya tidak membuka layanan pendidikan formal, kehilangan santri di atas 50%. Memang pondok-pondok raja seakan-akan tak luang, benih tak luang kayak itu. Cangkolang kalau kita lihat sampel ini konteks keilmuan dan hasil penelitian seperti di pelosok, misalkan santrena sebiasana sekitar 6.000 7.000 pas akare Pak Ebu tak ketelak je koran. Anapa? Kadung banyak. Ya mun kulen di santre seket pas elang 45 padeng teretan. Karena santrena Kak Dinto jumlahnya 7.000, kemudian tinggal 4.000. Niki sebetulnya hilangnya hampir pada angka 50%. Karena kecenderungan orang seponi kapon potran kudu asokolah. Nah, karena semangkene kecenderungan orang seponi ke anak kudu asokolah, maka pesantren sebagai lembaga segelak neguk prinsip fi'il mudhari' nika pada ban pabrik pesantren nika kudu nyesuaiaki benapa sedeti tuntutan kebutuhan masyarakat. Bila semangken kula ban sampian nika mengeluh karena ada kenyataan perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak usia sekolah. Bila anak tahun 2012 ada beberapa lembaga penelitian Kak Dinto melaporkan hasil penelitiannya dan dirilis di koran ternama di Jawa, yang Kak Dinto Jawa Pos, hampir seminggu tentang perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah. Ternyata apa hasil penelitian apa ratretan? Hasil penelitian mereka 99% nak kanak sekolah SMP, SMA, tapi alhamdulillah saya teliti di luar pesantren. Sekolah-sekolah umum saya beda di luar yang di pesantren. 99% nak kana sekolah SMP, SMA nikah ampun pernah melihat video porno minimal gambar porno. Sengang polo sangat persen ini berarti mun beda orang satu saya teliti setong saya ngocak enten. Aneka. Dari apa? Mediana sederhana ngangkui HP. Karena hampir semua anak sekolah mangkeneka negu HP. Sementara orang sepo jing aman melaki HP cangkolang tak endi kontrol sekuat kaangkui ngecek kadinapa penggunaan daripada alat elektronik nika. HP ini kayak gembang. Orang lambak muntroni gua video porno ngangkui video kaset rajo kaset beta keluar ke CD ngak berengan. Tapi semangken senyaman HP cukup SM peneng micro SD atau benang memori sek rajena cuma engak jagung tete, tapi di dalamnya sudah bisa muat sekian ribu gambar atau sekian ratus video berdurasi panjang bisa masuk dalam kartu secek kini bentukun Kak Dinto para tretan. Lah, anikah semakin sulit dikontrol. Alhamdulillah menabiai pesantren kula melihat rata-rata pesantren selama proses pembelajaran di pesantren nak kana abel nang pondok hampir semua pesantren melarang santrinya pegang handphone. Kena bangki? Oleh napa pantan nang pondok nagu HP? Tak oleh. Tapi mau na sekolah oleh tapi tidak ada aturan yang melarang. Paling enten mungkin dilarang dibawa ke sekolahan. Paling sebab nang tas tak olehnya laki pada saat proses belajar mengajar. Tapi neku ini yang terjadi para tretan. Nah, kenapa kelanjutannya? Dari 99%
Nak kanak saya neku, saya ampun oning video purno, gambar purno nikah, ternyata 93% sudah pernah ciuman. Nikah kenyataan saya beda luar. Pontoman sioman, oning sioman yang sayangan dan yang makin. Nah, anapa? Nak kanak kene nikah andi dua kecenderungan yang tidak bisa dipungkiri. Napa? Nomor setong candeng kaya, saya nomor setong inquiry. Napa inquiry ini kah? Mon candeng sebeni fana saron. Oneng napa? Rasa ingin inquiry. Nomor dua, imitasi. Napa imitasi? Roniro. Jadi saya anak kanak nikah, sekita sempurna pertumbuhan perkembangan kejiwaannya, andi dua potensi, serajo. Nomor setong inquiry, rasa ingin tahu yang kuat, penasaran. Nomor dua, imitasi roniro. Jadi dari nasekut ngetelak video, ngetelak gambar, apa yang akan terjadi? Nyoba. Niroa. Nah, akhirnya 93% pontoman ciuman, toron pole 62% dari jumlah itu cangkolan sudah pernah melakukan hubungan layaknya seorang suami istri. Artinya pon 62% pelajar SMP SMA nikah, saya ampun pernah melakukan hubungan seks before marriage. Seks sebelum pernikahan. Dan 24% itu sudah dinyatakan pernah melakukan aborsi. Ulah nikah penelitian yang dilakukan beberapa lembaga yang kemudian memang harus disikapi karena ini ketamparan terhadap kita semua. Artian panapa kuleban sambian tak cukup akecet dengan realitas ini. Alhamdulillah ceuina nabangaki. Marina terus etambahin kerating daeng bi hemaviton action. Terus kelangkong Ustaz. Beri incoy kengalkal. Mun ye nom benih cuma bibir, make kikin ngantol nih kah. Panas nih kah. Tapi harus kita lihat dulu apa penyebabnya nih kah. Penyebab dari Kak Dinto beda dua. Nomor situng penyebabnya adalah kos-kosan. Nomor dua, jarak yang jauh antara rumah dengan sekolah. Sehingga terjadi perilaku yang menyimpang ini. Nah, apa maksudnya kos-kosan? Bodoh orang dari nyoning. Meneng nyoning ki? Bodoh dari kombengan, dari tobele. Gugur kasak, bagian resbojo secok masuk. Asokola ke Bengkalan. Karena Bengkalan nikah yang kepada lembaga saya maju, saya menarik. Karena jauh dari Compo, akhirnya ngekos. Beda tak beda? Nya ngekos. Begitu di tempat kos, kulaku bajana sekolahan saya jaga, insya Allah tak bengal macam-macam. Mungkin sore masuk ke tempat kos, bukos, tapi begitu keluar masuk nang kos-kosan, tak mungkin bukos nikah, pak kos nikah bisa mengawal terhadap pergaulan anak-anak nikah. Karena orang si andi kos-kosan nikah orientasinya saya penting kos-kosan nikah paju, tak rogi oleh BC selesai. Tak mungkin terus mengawal terhadap pergaulannya. Sementara di kos-kosan Kak Dinto pas keluar ke lon-alon Bengkalan, neng Bengkalan lagi bini abereng siapa saya tahu. Cek orang kombengan, tak ada orang kenal orang lon-alon. Tidak ada semanglo, tak ada saya ngecek, tak ada saya melang, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nomor dua, jarak yang jauh dari rumah ke sekolah. Dudi compok berangkat ke sekolahan, numpak sepeda motor, beda tak beda? Peleman ke compok, gulaku sekolahan, malam pulang ke keluarga. Tapi yang jadi problem adalah jarak antara rumah dengan sekolah, siapa yang ngawal? Jareng bungkon bedares boja sekolah ke Bengkalan. Tak pati jauh pola, senapa kilo? 10 kilo. 10 kilo ini kerawan. Siapa yang mengawal perjalanan pulang pergi di sini antara rumah dengan sekolah? Biasanya datang kol situng, datang kol 1:30, telat kol telok, telat 3:30. Tanya aki bandeng compon, mak mulai telat dok. Jawab anak sebini, kursus pak, les pak, selesai. Orang tuanya pasti percaya. Tidak mungkin bisa ngecek ke Bengkalan. Mata rantainya terlalu jauh kanggo ngecek ke Bengkalan.
Lah, akhirnya mulai lambat-lambat tetangga ngocak, mak etorot anak telat. Cek biasa datang 1:30 sampai ko lempak. Reng tuan aja jawab, "Duh cek reng kero telat sekoni, cek reng tak nginep iku wah." Be, make tak nginep mun melang 2 jam, tompes. Gini apa ki? Masa usah nginep mun gak gini kan? Cek reng tak usah nginep. Nyeleket sekoni kedupat tuna boleh hantar ke pantai, cek reng banyak tasek nang kiri pengkir bener-bener romben. Napa tak tompes gini kapon? Nah, arten panapa para tretan? Kebutuhan masyarakat semangkin nikah hampir tidak ada orang yang tidak ingin anaknya sekolah. Ketika diteliti dari rumah ke rumah, orang sepo nikah kapi tero anak nikah sekolah. Ketika pesantren tidak membuka layanan pendidikan sekebutuh ben masyarakat, sementara masyarakat tero anak-anak sekolah, maka pilihan mereka terpaksa jatuh ke sekolah-sekolah di luar pesantren. Ketika jatuh ke sekolah-sekolah di luar pesantren, faktornya karena di pesantren tidak menyediakan, terjadilah perilaku-perilaku yang menyimpang. Ting lepon ngak nikah, pah keromang luasera. Sebetulnya pesantren harus ikut bertanggung jawab ketika ada seperti ini. Makanya maklai selamat tore di pesantren, buka layanan pendidikan. Karena masyarakat anak terus sekolah, akhirnya pesantren Raudatul Muta'alimin, muka SMP, muka SMA, beni urusan lata, beni urusan ngube dari sesepo, beni urusan tak atorok kepenapa seetaman. Punten. Tapi kenapa? Inilah yang menjadi tuntutan masyarakat semangken yang harus diwadahi ben pesantren. Karena oning cek pesantren beda SMP, beda SMA, akhirnya orang-orang kisah setero anak sekolah andi alternatif lah daripada sekolah. Inilah makanya cukna bergeser. Mangken nireng muntuk begpitenon, mun lambek nikah muntuk sambil asokola. Tapi mangken beg terbalik lakar asokola sambil muntuk. Kena bangki? Ya tore becek kenik sokone. Biarkan dulu, yang penting masuk dulu ke pesantren. Memang beda. Mun muntuk sambil asokola nikah saya takut ponduk ke. Mun program pesantren kita marek makin ada remata kunjekkan. Tapi mangken sebenarnya sekolah sambil muntuk. Mun sekolahan lah lulus, makin dia kita mare, lagi lincingan posang saya keluar lah. Beda tak beda? Ya ini persoalan lain. Tapi yang penting masuk dulu ke pesantren. Begitu masuk ke pesantren, maka biarkan mereka nikah sekolah, tetapi akan dikawal oleh sistem yang terintegrasi antara kurikulum yang diberikan di sekolah dengan apa yang menjadi kurikulum pesantren. Sehingga pertama, pergaulan bisa diselamatkan. Karena di pesantren rombongan belajarnya antara santri laki dan santri bini pasti epesa. Kira bangki? Pergaulnya epesa. Mungkin hanya rapat-rapat tertentu, kegiatan tertentu, nikah bisa disatukan di lapangan dan dalam pengawasan dari semua guru. Selesai sekolah, tak di ruang kangkui keluar. Langsung berengin kalaben rangkaian kegiatan-kegiatan pesantren yang menanamkan kematangan emosionalnya, kecerdasan spiritualnya. Mangkana orang asekolah nang pesantren kak dinto kak ontongna beni coma sampian nikah dadi pelajar pecerdasa tekak tapi pemapan atena ben pebagus setengkana. Allahumma nikan can orang mangken seekocak multiple intelligence. Napa? Keterpaduan antara IQ, EQ, SQ, intellectual quotient, emotional quotient, spiritual quotient. Keng mon ngocak ngak ni kan nangis sebeni sepo leso sing idingakina. Mangkan bi gue lemo aki target orientasi pesantren nih kan. Adik-adik putra-putra kula ben panjenengan beni coma menginginkan murid-murid kanto cerdas tekah, tetapi sekaligus mapan atena bagus tengkana. Ini keunggulan program pesantren. Lah, tapi pesantren nggak napa encaan gele yang menyiapkan layanan pendidikan sekebutuh masyarakat. Mangkan mun dengan masyarakat butuh SMK, tore, dia hanya SMA. SMK buka, terus lagi. Justru keinginan mereka tercapai, tapi ketika mereka masuk ke pesantren, sistem pesantren pun masuk tak lopot dari agama yang tetap akan menjadi basic daripada menjadi dasar dari proses pengembangan berbagai keilmuan yang dikembangkan pada pesantren. Nika pakun edasaraki. Makanya mau tanya bidana jauh. Mon mangken lembaga-lembaga sekolahan nikah banyak mempromosikan bahwa siswa-siswanya kelak kalau sudah lulus dari sekolah-sekolah tertentu akan menjadi orang yang siap pakai, ready for use. Kula menjawab,
pesantren bukan hanya melahirkan generasi yang siap pakai, tapi pesantren akan melahirkan generasi yang siap hidup. Ini kepitena. Jadi mun sekolahan nika cuma siap pakai, mun pesantren seperti Raudhatul Muta'allimin akan melahirkan generasi-generasi yang siap hidup. Napa bitana siap pakai dan siap hidup? Siap pakai nika punya kemampuan, punya keahlian. Dek saking kebutuh orang siap, tapi tergantung badan benten sing nganggu ya. Make siap pakai mun tidak sing nganggu ya. Tareng pada biangku tek kening pecek iya. Siap pakai andi keahlian, tapi tidak sing nganggu ya. Ya pada teng seledengan. Tapi kalau santri lulusan pesantren bukan hanya siap pakai, siap hidup. Orang siap hidup nikah siap do remak boy. Odik nyaman siap, tak nyaman siap, senang siap, bunga siap, tatak dalam menjalani kehidupan. Itu karakternya santri. Pantang mundur pun siap hidup. Pengajian mare kol 10 siap. Alhamdulillah. Kol 11 tak mare pakun siap. Kol 12 tak mare pakun. Kol 1 tak mare. Mon kol 2 tak mare. Pada tak beres. Sampai kol 2. Gentang kebilah ini. Nah, bahalaku pas usolli fardhu subhi rakaataini abanan lillahi ta'ala bahaiku. Lah ini siap hidup. Anapa? Karena nangi pesantren ini sampean pun tempa satujana. Beni coba kecerdasan nak, tapi emosi nak, tapi spiritual lah. Lah karena pesantren gelek kak dinto para tretan selalu mengembangkan dirinya. Jadi oning dek napa saya kebutuhan masyarakat. Mangkan nang Raudhatul Muta'allimin kantong mau kak sekolahan benin apa? Ketika putra-putra nasambian nika tero sekolah, atau sama kama kanto beda. Ya mun lakar putra nasambian tak akan jangan sekolah lakar pakun ngaji melolo. Napa boleh lah kalau diandiin pesantren gini kan? Tak masalah. Tapi mungkin memang ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dihindari. Jadi ketika pesantren nika pada bentukku, napa seesari bi orang masuk ke toko ni mak banyak tak temu orang nggak beli. Tiung kulaban sambian makin andi toko pas kala ke Indomaret cek manglo Indomaret. Mate capok Indomaret. Kenapa? Toko-toko yang ada tidak punya competitive advantage, tidak punya kekuatan daya saing. Dagangan-dagangan berlaju, tak jaga, tak pati bersih. Karena tadi kaca nasi atau top. Orang yang lain nampu atanya. Regen tak kebele. Nampu atanya. Mau naik kebele palarang keluting naber ngampul. Nah kira ibarat toko. Sementara masuk ke Indomaret. Tak usah tanyaan kare milih. Oh. Pelka. Milih apa? Tengjai. Temu. Bahkan begitu ekala. Karena ngebele ke kasir, jenom kade bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya penting toleh jak buang pas bagi jadi. Oleh tak usah naber, toleh senaber dah. Begitu masuk ke Indomaret, labang buka, selamat datang di Indomaret. Baik, wah senyapa cewek nih bini. Maka tak peteratin jadi yang ngudeh pas dalam le tua. Oh nggak boleh. Nah, ini kan manajemen pemasarna toko. Sebetulnya pesantren harus berkaca ke sini. Begitu pada orang datang ke toko mak sesare tade, keluar dari toko lain. Tapi kenapa toko-toko serba ada itu mak rame? Karena orang ini kesili beliin. Walaupun regen lebih larang sokoni, mun begitu datang yang dibutuhkan itu ada, orang tak kira keluar boleh. Napa boleh pesantren yang sudah punya akar di masyarakat, pun andi alumni di mana-mana. Salah, mun lakar alumni tak beli ke pesantren, benih keng sarana alumni yang harus dievaluasi oleh pesantren. Mungkin apa yang dibutuhkan oleh alumni untuk putra-putra mereka sekarang belum disediakan di pesantren. Sehingga alumni harus lari ke tempat yang lain pada bi orang nyari toko, pindah ke kenangan selain. Maka nikah alhamdulillah pesantren Raudhatul Muta'allimin nikah. Dengan SMP Ar-Raudhah, SMA Ar-Raudhah. Jangan berhenti di sini. Mungkin beberapa tahun ke depan Munaya bus SMP SMA karena pon banyak akan dibuka perguruan tinggi nengi kantor. Allahumma tak melolo agama pun karena agama sudah pesantren mungkin buka teknik nang kantor. Mungkin buka nengi kantor jurusan-jurusan umum. Urusan agama pun banyak misalkan
Tapi tak usah kebeter ketika kuliahnya nang kanto walaupun umum jareng masa SMP SMA sudah digodok dengan sistem diniyah dan pondok pesantren. Justru nikah saya akan mengantarkan putra sampian nikah aku pada kehandalan. Anika bukan menutup kemungkinan ketika memang pesantren ingin terus memberikan pelayanan yang terbaik terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nikah benih keluar dari panapa sekerisaki ban para salafun saleh. Tidak, justru Kak Dinto model lain dari dek remah kula ben sampian atoro nerosaki dek kapan apa cita-cita si ampun etana maki sarang para sepo dimin. Karena orang atoro dari panapa si etana maki ben si sepo benih pah kutu persis segala macam bentuknya, tetapi yang harus dilihat adalah semangatnya. Lamangkan nang Al-Qur'an gele situng yang harus kita ingat. Proses pembelajaran yang menjadi tugas pesantren disebutkan dengan fi'il mudhari, yaitu liyatafaqahu fiddin. Anika menandakan bahwa ngajaraki ilmu ada di pesantren Kak Dinto harus sesuai dengan apa saya kebutuhan masyarakat saat semakin dan bisa menjawab tuntutan-tuntutan masyarakat yang akan datang. Sehingga insya Allah lulusan pesantren nikah terus para tretan akan menjadi output produk-produk sekebutuhan masyarakat. Kenapa? Pesantren tugas yang kedua adalah melahirkan generasi yang akan melakukan fungsi indar, liyundhiru qaumahum, keangkuh memperingati kaum. Tapi liyundhiru qaumahum ternyata juga disebut dengan fi'il mudhari. Artinya mengingatkan kaum, ngajak kaum ke jalan Allah, idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun, ngajak kaum bertauhid, ngajak kaum ke jalan